Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ade Novia Maulana selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggota saya sendiri Laidi Eflan dan teman saya Fauzana. Di sini kami akan membahas mengenai pelembagaan informasi dan opini publik. Langsung saja mengenai pembahasan yang pertama, yaitu bagian A. Di sini kami membahas mengenai apa sih itu pelembagaan informasi dan opini publik. Nah, jadi pelembagaan informasi dan opini publik ini merupakan suatu sistem atau lembaga informasi yang mengelola suatu kebijakan pemerintah supaya pemerintah menyampaikan informasi secara transparan, terbuka, dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, di sini peran pelembagaan informasi dan opini publik ini bertujuan untuk mengawasi jika ada kebijakan pemerintah yang disampaikan sesuai atau tidak sesuai di mata masyarakat. Nah, di sini pelembagaan informasi dan opini publik ini menjadi suatu tempat atau suatu wadah, menjadi suatu untuk masyarakat untuk memantau kebijakan pemerintah. Dan yang kedua itu opini publik. Opini publik ini merupakan suatu tempat untuk masyarakat menyampaikan kritik, saran, dan aspirasi kepada pemerintah melalui media sosial, TV, koran, dan media-media online lainnya. Selanjutnya B, kenapa sih pelembagaan informasi dan opini publik itu penting? Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan keterbukaan pemerintah. Nah, di sini pelembagaan informasi dan opini publik ini menjadi suatu tempat agar mendorong pemerintah menyampaikan program-program ataupun kebijakan yang dilakukannya supaya terbuka kepada masyarakat. Nah, disitulah peran pelembagaan informasi dan opini publik ini penting. Yang kedua itu menampung aspirasi dan kritik masyarakat. Pelembagaan informasi dan opini publik ini menampung suatu kebijakan, aspirasi, keluh kesah masyarakat kepada pemerintah jika ada berita atau kebijakan yang kurang sesuai di mata masyarakat. Nah, di sini media ini atau pelembagaan informasi ini menjadi tempat resmi untuk menyampaikan kebijakan masyarakat agar tidak hilang begitu saja. Misalnya bisa melalui forum ataupun website pemerintah. Yang ketiga itu mencegah penyebaran hoax. Selanjutnya, pelembagaan informasi ini juga ikut serta dalam pencegahan penyebaran hoax. Terutama di era zaman sekarang, banyak sekali atau mudah sekali tersebarnya berita-berita palsu yang lewat di media sosial ataupun media-media lainnya. Nah, di sini gunanya pelembagaan informasi. Dia meminimalisir atau mengelola suatu berita-berita yang memang menyesatkan masyarakat. Nah, dengan adanya pelembagaan informasi ini, suatu berita yang kurang tepat, kurang bagus atau tidak asli itu bisa diminimalisir atau dikelola supaya tidak terus terjadi. Nah, yang terakhir itu, yang keempat, mengajak masyarakat ikut terlibat dalam demokrasi. Nah, pelembagaan informasi ini menjadi ruang terbuka masyarakat untuk berbicara. Mereka menjadi tempat untuk semangat ikut dalam proses demokrasi. Nah, masyarakat bisa masyarakat bisa ikut dalam memantau kebijakan pemerintah, melihat, memperdalam pemahaman mengenai demokrasi yang ada di Indonesia maupun di global. Nah, di situ gunanya disinilah 4 kegunaan dari kenapa pelembagaan informasi dan opini publik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fauzana. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya dari saudara Eplan, yang dimana bagian C
pelembagaan informasi di Indonesia. Di Indonesia, pelembagaan informasi sudah diatur melalui berbagai kebijakan dan peraturan hukum yang bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan akses terhadap informasi yang dikelola oleh pemerintah dan badan publik lainnya. Hal ini penting karena transparansi informasi adalah salah satu prinsip dasar dalam pemerintahan yang baik dan demokratis. Meskipun begitu, pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut masih mengalami beberapa tantangan yang harus diselesaikan agar sistem ini berjalan dengan baik. Di mana contohnya itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP, di mana memberi hak kepada masyarakat untuk tahu informasi dari pemerintahan. Yang kedua itu Komisi Informasi, di mana dibentuk untuk menyelesaikan sengketa jika ada masalah antara masyarakat dan instansi dalam hal informasi. Yang ketiga itu PPID dan Humas Pemerintah. Setiap instansi punya tugas khusus yang mengelola dan menyampaikan informasi ke publik. Yang terakhir itu media dan Dewan Pers. Media berperan menyampaikan informasi dan mengawasi kebijakan pemerintahan, tapi juga perlu diawasi agar tidak menyebarkan informasi yang salah atau tidak netral. Intinya, Indonesia sudah punya aturan dan lembaga untuk mengatur informasi, tapi pelaksanaannya belum sempurna karena masih banyak tantangan teknis dan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya bagian D, tantangan dan peluang di era digital. Era digital menghadirkan dua sisi yang saling berlawanan dan pelembagaan informasi, yaitu tantangan besar dan peluang yang sangat signifikan. Teknologi, terutama internet dan media sosial lainnya, telah mengubah cara informasi disebarkan, diakses, diterima oleh masyarakat. Meskipun membuka banyak potensi, era digital juga membawa tantangan yang perlu dikelola dengan hati-hati, di mana tantangannya ada 3 poin. Yang pertama itu meningkatnya hoaks dan disinformasi. Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah penyebaran hoaks atau informasi palsu dan diinformasikan platform digital, terutama media sosial memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk berbagi informasi tanpa ada maksimal verifikasi yang jelas. Hal ini menyebarkan informasi palsu cepat menyebar, bahkan lebih cepat daripada informasi yang benar. Yang kedua itu polarisasi opini publik. Selain masalah hoaks, polarisasi opini publik juga menghadir isu besar. Algoritma media sosial sering kali menyesuaikan konten yang ditampilkan berdasarkan presentasi pengguna, menciptakan filter bubble atau echo chambers yang mempersempit pandangan publik hanya pada informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Yang ketiga, kurangnya regulasi teknis. Salah satu kendala besar dalam pelembagaan informasi di era digital adalah kurangnya regulasi teknis yang mengatur tanggung jawab platform digital dalam menjaga informasi yang beredar. Meskipun ada beberapa upaya untuk menanggulangi penyebaran informasi palsu, belum ada regulasi yang mengatur secara tegas mengenai bagaimana platform digital seperti media sosial atau aplikasi pesan instan harus mengenai hoaks informasi dan berperan mereka memastikan transparansi informasi publik. Itu tantangannya, yang dimana peluangnya adalah ada 3 poin. Yang pertama itu memperluas jangkauan informasi, yang dimana meskipun ada tantangan terkait penyebaran hoaks, teknologi digital juga membuka peluang untuk memperluas jangkauan informasi melalui internet. Informasi dari pemerintahan dan lembaga lainnya bisa dengan mudah disampaikan ke masyarakat di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh media konvensional. Yang kedua, peluangnya itu mendorong keterbukaan publik. Platform digital juga menawarkan ruang
partisipasi publik yang lebih besar melalui media sosial, forum online, atau aplikasi survei. Masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam diskusi publik atau bahkan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini memungkinkan adanya dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat, di mana setiap pihak bisa menyampaikan pendapat kritik saran yang lebih mudah. Yang terakhir itu data, drift atau polisi. Era digital juga memberikan peluang besar bagi pemerintahan bagi pengambilan kebijakan berbasis data. Informasi yang dikumpulkan melalui platform digital seperti hasil voting online, komentar, dan media sosial atau data pengunjung website pemerintah dapat dianalisis untuk mengidentifikasi tren opini publik. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Saudari Fauzana atas materi yang telah disampaikannya. Di sini kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jikalau ada salah ataupun tindakan yang kurang tepat. Maka dari itu, dari kami kelompok 4 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.